Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang sangat mulia, yang para malaikat ikut hadir di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Karena amal yang terbaik adalah amal yang dilakukan secara istiqomah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu ini lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam bab tentang al-iddah wal ihdad. Wa anil Mughirati bin Syu'bata qala wasdawuh sapa al-Mughirah ibn Syu'bah qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imra'atul mafqudi utawi wong wadon kang ilang bojo lanange, bojo wadone, imra'atuhu utawi bojo wadone mafqud, hatta ya'tiyaha sehingga teka ing imra'atuhu apa al-bayanu penjelasan, artinya kejelasan. Akhrajahu Daraqutni bi isnadin dha'ifin.
Hadirin rahimakumullah, ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. Dalam hadis sebelumnya kemarin telah dijelaskan bahwa seorang perempuan yang suaminya itu hilang, artinya hilang di sini nggak ada kabarnya. Jadi dia nggak ada dan tidak ada kabarnya. Tidak ada kejelasan apakah dia sudah mati, apakah dia itu sudah misalnya menceraikan dia atau dia masih hidup, itu belum ada kejelasan, nggak ada kejelasan sama sekali. Maka di sini kemarin menurut sebagian ulama dia menunggu sampai 4 tahun. Jika setelah tahun dari hilangnya suami tersebut nggak muncul-muncul juga, dia nggak ada juga, nggak ada beritanya, nggak harus ada orangnya, yang penting beritanya itu ada, itu nggak ada sama sekali beritanya, maka dia beriddah. Dia beriddah selama 4 bulan 10 hari, setelah itu dia boleh untuk menikah. Ini menurut sebagian pendapat berdasarkan hadis ini. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain, ini juga menjadi salah satu qaul dari Imam Syafi'i, bahwasanya perempuan tersebut sampai kapanpun sebelum ada kejelasan dia tetap berstatus sebagai istri dan dia tidak boleh untuk menikah dengan laki-laki lain. Jadi dia diuji kesabaran dia sampai kapanpun. Kalau dia memang belum diceraikan oleh suaminya dan belum ada kejelasan suaminya itu telah meninggal, maka dia tetap menjadi dalam ikatan pernikahan sampai kapanpun dia tetap tidak boleh untuk menikah. Nah, ini yang kita telah jelaskan kemarin. Nah, kemudian dalam hadis yang kedua ini menguatkan hadis yang pertama, yaitu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dikatakan bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia menunggu sampai ada kejelasan. Sampai ada kejelasan. Ini berarti yang digunakan oleh pendapat yang kedua. Kalau belum ada kejelasan, apakah suaminya itu sudah meninggal atau belum? Apakah suaminya itu misalnya ternyata sudah murtad? Ataukah suaminya itu sudah menceraikan dia? Sebelum ada kejelasan itu, maka dia tetap berstatus sebagai seorang istri dari suami tersebut. Tidak kemudian dia beriddah dan menikah, tidak. Jadi ada 2 hadis di sini yang kemudian menjadikan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau hadis yang pertama kan langsung dijelaskan di situ tarabbasu arba'u sinin. Arba'a sinina thumma ta'taddu arba'ata ashhuri wa ashra. Jelas di situ menunggu 4 tahun kemudian beriddah 4 bulan 10 hari. Sehingga sebagian ulama berpendapat dengan menggunakan hadis ini. Sebagian yang lain menggunakan hadis yang kedua yang mengatakan bahwa sampai mendapatkan bayan. Jadi perempuan tersebut menunggu sampai ada kejelasan. Kalau belum ada kejelasan, apakah 5 tahun, apakah 10 tahun, ya tetap dia berstatus sebagai seorang istri. Sampai ada kejelasan. Kalau sudah kemudian dengar, oh suaminya ternyata sudah meninggal di luar Jawa atau di luar negeri misalnya, itu berarti sudah ada kepastian, kejelasan, baru dia beriddah, kemudian dia bisa menikah kembali. Atau terdengar kabar ternyata suaminya sudah murtad, sudah terpengaruh
oleh paham yang kufur, kemudian dia menjadi murtad di sana, sehingga dia nggak kalau sudah murtad kan pernikahan otomatis dia batal, seperti yang telah kita jelaskan dalam ahkamur riddah. Apabila keduanya sudah belum melakukan hubungan suami istri, maka langsung batal akad pernikahannya. Tetapi apabila keduanya itu telah melakukan hubungan suami istri, maka mauquf akad pernikahannya di masa iddah. Jika di masa iddah itu si suami yang murtad itu kembali kepada agama Islam, maka ikatan pernikahannya terjalin sebagaimana sedia kala. Tetapi apabila dalam masa iddah suami yang murtad itu tetap dalam iddahnya dan tidak kembali masuk ke dalam agama Islam, maka akad pernikahannya sudah batal. Maka si suami di sini, si istri ketika dia sudah mendengar, oh suaminya sudah murtad, sudah ada kabar bahwa suaminya murtad misalnya, maka dia kemudian beriddah, kemudian dia bisa menikah kembali karena sudah ada kejelasan bahwa yang pertama sudah meninggal. Dia beriddah, kemudian dia bisa menikah. Kemudian yang kedua, tidak wajib untuk menikah, tapi dia sudah bisa untuk menikah. Kemudian yang kedua, ada kalanya dapat berita ternyata suaminya sudah murtad, maka dia beriddah, kemudian dia bisa menikah kembali setelah habisnya masa iddah. Atau terdengar suaminya ternyata sudah menceraikan dirinya. Dia ternyata sudah menikah lagi dengan perempuan yang lain dan dia sudah menceraikannya. Bukan sekedar menikah dengan yang lain, karena seorang laki-laki kan dia bisa menikah 2, 3, 4. Kalau dia sekedar mendengar suaminya ternyata di luar negeri sudah menikah dengan perempuan yang lain, sekedar mendengar itu saja, berita meskipun itu valid dari misalnya dari suaminya sendiri yang memberitahukan, tetapi kalau belum si suami belum menceraikan dia, maka dia tetap berstatus sebagai istri. Tapi kalau dia mendengar bahwa suaminya sudah menceraikan dirinya, karena untuk menceraikan itu kan tidak harus di hadapan istri. Tidak harus di hadapan istri. Tidak harus suami mengatakan di hadapan istri, aku menceraikanmu. Tidak harus seperti itu. Kalau misalnya ada dua orang misalnya, dia saling berbicara misalnya, kemudian nggak ada istrinya, kemudian dia mengatakan, aku sudah menceraikan istriku. Maka sudah terceraikan istrinya ini meskipun tidak diucapkan di hadapan istrinya. Jatuh cerainya dengan dia mengucapkan bahwa istrinya sudah dia ceraikan. Dalam bentuk di sini kabar kepada temannya misalnya, padahal dia belum mengucapkannya kepada sang istri. Ketika istri sudah mendengar bahwa dirinya sudah diceraikan, maka dia kemudian beriddah, setelah itu baru dia menikah kembali. Bisa untuk menikah kembali. Ini. Jadi kemungkinannya 3 ini. Kalau belum terdengar tiga ini, dia tetap belum mendengar apakah suaminya meninggal atau belum, nggak ada kabar. Apakah suaminya murtad atau tidak, nggak ada kabar. Apakah suaminya itu sudah menceraikan dia atau tidak, nggak ada kabar juga. Maka dia tetap bertahan sebagai istri dari suami yang hilang tersebut sampai kapanpun. Ya berusaha dia untuk mencari beritanya dari teman-temannya atau dari keluarganya. Dia terus mencari rimbanya di mana kok bisa menghilang suaminya ini. Menghilangnya itu karena apa? Apakah karena memang sudah mati? Karena kalau mati kan ya otomatis dia akan hilang.
atau dia karena sengaja menghilangkan dirinya karena nggak tahan dengan istrinya di rumah sehingga dia sengaja menghilangkan diri. Tapi kan itu cara yang tidak bijak. Semestinya kalau dia memang nggak betah dengan istrinya ya diceraikan saja, kasihan istrinya. Nah, kalau istrinya diceraikan kan statusnya sudah jelas, si istri bisa setelah masa iddahnya habis dia bisa menikah. Kalau ditinggalkan begitu saja istrinya tanpa ada kejelasan, diceraikan enggak, tapi ditinggalkan begitu saja, nah ini menggantung. Kalau mengikuti pendapat yang kedua, sampai kapanpun dia nggak bisa menikah istrinya itu. Nah, menggantung nasibnya, nggak jelas. Mau menikah nggak bisa, nggak menikah itu bagaimana, jadinya dia menggantung. Nah, meskipun dia bisa kemudian mengikuti pendapat yang pertama tadi, yaitu menunggu 4 tahun. Setelah itu beriddah 4 bulan 10 hari dan dia bisa menikah. Cuman resikonya setelah itu kalau suaminya kembali, repot. Karena suami ini terkadang ketika mendengar istrinya menikah, dia balik lagi. Nah, waktu belum dia diam-diam saja, ketika mendengar istrinya menikah, dia pulang dan menuntut. Nah ini kan jadi masalah nanti di belakang. Karena tetap suami yang pertama yang memiliki hak di sini meskipun dia sudah menikah dengan suami yang kedua. Hak memilihnya itu tetap pada suami pertama. Jika suami pertama mengatakan misalnya ya udah maharnya diambil, udah bisa dia lanjutkan dengan suami yang kedua. Tetapi jika suami mengatakan nggak boleh, kamu harus ceraikan, suami yang kedua disuruh menceraikan istrinya, maka harus diceraikan dan si istri itu kembali kepada suami yang pertama. Jadi yang pertama tetap menang. Yang pertama tetap menang dalam hal ini. Karena itulah maka harus tahu dan harus perhatian tentang masalah ini. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabitanna. Qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabitanna rajulun, la yabitanna ora nginep sapa temenanan sapa rajulun wong lanang indam ra'atin ing dalem omahe wong wadon illa ayakuna kejaba yen to ana sapa rajul iku nakihan wong kang nikahi auza mahramin utawa wong kang duweni mahram. Akhrajahu Muslimun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh bagi seorang laki-laki itu untuk menginap di rumah seorang perempuan kecuali dia adalah orang yang menikahinya, artinya dia suaminya, atau dia adalah orang yang dia adalah mahramnya. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan apa? Seorang laki-laki datang ke rumah seorang perempuan, misalnya janda perempuan itu, kemudian dia nginep di situ sendirian. Nah, artinya dia berdua di dalam rumah tersebut. Nah, itu tidak diperkenankan. Kecuali kalau suaminya sudah pasti dia menikahinya atau mahramnya, orang tuanya, ayahnya, misalnya saudara laki-lakinya, atau dia adalah anak laki-lakinya, maka itu jelas diperbolehkan karena itu adalah mahram. Tetapi kalau orang lain meskipun jauh rumahnya, meskipun rumahnya jauh, rumahnya dari misalnya dari luar Jawa sana atau luar negeri sana datang ke sini misalnya, yang didatangi seorang janda misalnya, atau bukan janda, gadis, atau biasanya di sini ya itulah misalnya, hanya contoh ini ya, hanya contoh yang mungkin terjadi. Sedangkan dia di rumah sendiri, karena ini kita bicara iddah, maka bicara itu yang nggak bersuami. Dia janda sudah diceraikan suaminya atau sudah ditinggal mati suaminya, dia di rumah sendiri. Kemudian laki-laki itu jauh alasannya
nggak ada penginapan dan sebagainya, kemudian menginap di rumah perempuan yang dia sendirian di rumah, yang itu bukan mahramnya, maka itu nggak boleh, tidak diperbolehkan, karena akan terjadi khalwah dan akan membahayakan, sungguh-sungguh membahayakan kalau terjadi seperti itu. Karena di situ setan pasti akan berbisik di situ. Nah, kalau misalnya meskipun rumahnya besar, terus kamarnya beda-beda, yang perempuan itu di kamar sebelah, yang laki-laki di kamar sebelah, beda. Itu pasti setan itu udah berusaha keras itu untuk apa? Untuk mengganggu keduanya, untuk membisiki keduanya. Setan akan gimana ini? Pasti dia akan muncul rasa-rasa, perasaan baik dari laki-laki ataupun dari perempuan itu. Pasti pikirannya ini di rumah kami cuman berdua. Kemudian kalaupun keduanya melakukan sesuatu nggak ada yang tahu misalnya. Gimana kalau saya pergi ke kamar sebelah dan sebagainya, itu akan terjadi. Yang perempuan juga bergejolak di situ. Karena setan akan bekerja di saat ada dua orang yang bukan mahram, bukan suami istri, kemudian berada di satu rumah. Nah, pikirannya sudah kemana-mana, mungkin dia nggak bisa tidur malam itu karena gejolak melawan bisikan setan dan hawa nafsu. Karena itulah Islam mengatur hal yang seperti itu, tidak boleh seseorang seperti itu. Perempuan kalau misalnya kedatangan tamu, dia janda misalnya kedatangan tamu laki-laki, ya dipersilakan nginep saja di rumah tetangga saya misalnya, atau nginep saya di hotel, atau menginap saja di tempat penginapan. Jangan menginap di rumah dia meskipun kamarnya banyak, jangan basa-basi ditawari. Nginep di sini saja mas, misalnya ini kamarnya banyak, ini nganggur semuanya, nggak boleh. Kecuali kalau ada mahram, ada mahram yang bersama dia dan seterusnya. Dan itu rumah dia. Kalau dia itu adalah rumah suaminya, tentu saja tidak boleh, statusnya dia masih sebagai istri dan suaminya nggak di rumah. Kemudian suaminya juga nggak ridho kalau ada dimasukkan orang lain ke dalam rumah itu, sudah jelas si suami atau si istri harus menolak. Nah, kalau suaminya mengatakan misalnya sebelum pergi, mengatakan nanti nggak boleh ada yang masuk ke rumah ini misalnya, tidak diberi izin siapapun masuk ke dalam rumah ini. Kalau ada orang bertamu, ya istri jangan memasukkannya ke dalam rumah. Dia mengatakan mohon maaf mas, misalnya mohon maaf pak, misalnya suami saya nggak di rumah, misalnya besok saja datang lagi. Dia ngasih seperti itu, jangan dimasukkan ke dalam rumah jika nggak ada izin dari suaminya, jika itu adalah rumah dari suami. Hadirin rahimakumullah, ini adalah adab Islamiyah yang harus dijaga oleh setiap muslim untuk kemaslahatan, untuk kebaikan dari umat Islam itu sendiri. Jika ini diabaikan, memang akan terjadi bahaya yang akan menimpa. Khususnya adalah hal yang kaitannya dengan kemaksiatan dan dosa yang berakibat azab nanti di akhirat. Bukan masalah ini misalnya ini pelit, ini masa enggak ditawari nginep, masa suruh masuk aja, cuma sekedar masuk aja masa enggak boleh dan sebagainya. Bukan masalah itu, tetapi efek akibat dari hal itu akan sangat berbahaya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawu sapa Kanjeng Nabi, la yakhluwanna rajulun, la yakhluwanna ora nyepi temenanan sapa rajulun wong lanang bimraatin kelawan wong wadon illa ma'azi mahramin, kejaba sartane wong kang duweni mahram. Nah,
akhrajahu al-Bukhari, memperkuat yang sebelumnya, tetapi secara spesifik di sini adalah tentang masalah khalwah, bahwa seorang laki-laki disebut dalam hadis ini tidak boleh berkhalwah dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Hanya berdua saja, laki-laki perempuan ajnabiyah bukan mahram, dia berdua saja di tempat yang sepi. Apakah dia di rumah atau di belakang rumah atau di samping rumah, pokoknya di tempat yang sepi, atau misalnya di kegelapan, di tengah sawah misalnya, atau di tengah hutan, dia berduaan di sana biar nggak terlihat oleh orang. Nah, ini namanya khalwah. Hukumnya khalwah itu haram, yaitu berduaan saja di tempat yang sepi yang tidak dilihat oleh orang. Dalam hadis yang lain, dan ini menurut pendapat para ulama, bahwa di sini tidak mesti ma'adzi mahramin. Kalaupun misalnya dengan orang lain, tetapi jumlahnya itu bukan satu-satu, artinya enggak berduaan, misalnya laki-lakinya 2 orang, 3 orang, laki-lakinya atau laki-lakinya 1, perempuannya 2, 3 misalnya, maka itu sudah tidak khalwah. Nah, itu tidak disebut khalwah. Khalwah itu apabila berduaan, laki-laki perempuan berduaan saja di tempat sepi, tidak dilihat oleh orang ketiga, itu yang disebut dengan khalwah. Tapi kalau dia berduaan tapi ada yang melihat, dia berduaan di tempat umum, di depan misalnya, di pinggir jalan misalnya, orang lalu lalang melihat dia, maka itu tidak disebut khalwah. Khalwah itu apabila berduaan di tempat sepi, tidak ada orang ketiga yang melihatnya. Kalau ada orang ketiga yang melihatnya, tetapi disyaratkan orang ketiga itu adalah orang yang yustaha. Yustaha minhu, orang yang disegani. Orang yang disegani. Baik itu dia sudah balik atau belum balik, kalau dia sudah disegani oleh keduanya, maka itu sudah bisa, kehadiran dia itu sudah bisa menghilangkan keharaman khalwah. Artinya dia sudah nggak disebut khalwah lagi. Disegani itu bagaimana? Yaitu apabila keduanya mau melakukan sesuatu, itu segan. Misalnya kedua mau berpegangan tangan, itu segan sama orang itu. Kalau keduanya misalnya mau berpelukan, itu apa? Segan sama orang yang di dekatnya itu. Kalau keduanya mau ngomong-ngomongan yang misalnya nggak baik, yang tabu misalnya, maka dia akan segan sama orang tersebut. Nggak enak lah sama ada orang misalnya. Dia berpikir seperti itu, segan. Maka ini apa? Ini sudah bukan khalwah lagi. Tapi kalau orang yang ketiga itu bukan orang yang disegani, misalnya masih bayi yang ketiga, kan nggak paham bayi itu. Misalnya keduanya melakukan apapun dia nggak sungkan, nggak segan, maka tetap khalwah meskipun bertiga, meskipun berempat, tapi yang kedua dan yang ketiga dan keempat itu tidak disegani, itu juga tetap tidak bisa menghilangkan khalwah. Atau misalnya sudah dewasa tapi sudah teman plek. Nah, teman plek sudah memang dia, teman plek itu apa? Memang sudah biasa keduanya melakukan maksiat. Malah keduanya kerjasama misalnya. Nah, ini sudah sama sekali nggak disegani. Orang ini juga tidak bisa menghilangkan khalwah, tetap saja dia disebut khalwah dan jatuh kepada keharaman. Kadang kan seperti itu, laki-lakinya 2, 3 tapi semuanya bersekongkol misalnya, atau perempuannya 2, 3 perempuan nakal semuanya, bersekongkol semuanya, maka ya tetap itu adalah diharamkan.
Jadi syarat orang ketiga yang bisa menghilangkan khalwah itu adalah yustahaminhu yang disegani, harus orang yang disegani. Nah, kalau dalam hadis ini itu disebutkan illa ma'azi mahramin, tetapi sebenarnya tidak berdasarkan hadis yang lain tentu saja tidak terkhusus untuk mahram. Kalaupun dengan orang lain yang yustaha, yang disegani, meskipun bukan mahram, itu diperbolehkan. Dalam hadis yang lain disebutkan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa salisuhuma asyaiton. Tidak boleh seorang laki-laki itu bersepi-sepi berduaan dengan seorang perempuan, kecuali jika itu dilakukan yang ketiganya itu setan. Bukan berarti kalau bertiga berarti yang ketiga itu setan, bukan. Karena ada sebagian yang guyonan. Ada yang guyonan laki-laki perempuan, kemudian ada satu orang ketiga di dekatnya. Ini berarti setan, bukan. Tetapi maksudnya setan itu akan menggoda. Kalau seorang laki-laki dan perempuan itu berduaan di tempat sepi, maka setan akan menggodanya. Jangankan berduaan secara fisik, berduaan. Kalau seorang laki-laki dan perempuan misalnya saling berchattingan saja dengan di WA misalnya, laki-laki dan perempuan, padahal secara fisik mereka nggak berkumpul, nggak bertemu, hanya melalui chat, itu saja sudah rasanya lain kan, lainnya rasanya ada hal yang berbeda, karena setan akan bekerja, setan akan tidak tinggal diam terhadap adanya dua orang laki-laki dan perempuan yang bersama di satu tempat yang sepi, atau misalnya keduanya saling berkomunikasi yang tidak dilihat oleh orang lain, maka setan akan berusaha untuk menggelincirkan orang tersebut, tentu saja dalam kemaksiatan. Akhrajahu al-Bukhari. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya aw tasin. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fi sabaya aw tasin ing dalem tawanan, pira-pira tawanan autos dalam perang Hunain. La tuta'u oraten jima sapa hamilun wadon kang hamil hatta tadha'a sehingga nglahiraken sapa hamil. Wala ghairu dzati hamlin lan ora sakliyane kang hamil hatta tahidha sehingga haid sapa ghairu dzati hamlin haidatan lawan sakhaitan. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Al-Hakim wa lahu syahidun an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu fi Daraqutni. Ini kembali berbicara tentang masalah budak perempuan. Disebutkan ketika dalam perang Hunain umat Islam mendapatkan kemenangan, kemudian ada orang-orang yang ditawan, orang-orang kafir yang ditawan, termasuk adalah tawanan-tawanan itu adalah kaum perempuan. Nah, tawanan perang ini kan kemudian dalam hukum Islam itu dibagi-bagikan, dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai budak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, kalau itu adalah budak perempuan, maka seperti yang sudah kita jelaskan, halal untuk digauli, halal untuk dijima oleh pemiliknya atau sayyidnya. Nah, itu bagaimana? Apa langsung boleh dijima? Begitu dikasih kamu bagiannya ini, langsung? Enggak, nah, tidak langsung. Tidak boleh langsung. Tetapi dilihat dulu perempuan yang menjadi bagian dia, kan dibagi-bagi itu.
Dilihat dulu perempuan yang menjadi bagian dia, yang menjadi amat dia, itu hamil apa enggak. Kalau hamil ya ditunggu sampai melahirkan. Ditunggu sampai melahirkan baru sayyidnya boleh untuk menggaulinya. Tetapi kalau ternyata tidak hamil, maka ditunggu sampai 1 kali haid. 1 kali haid. Kalau dia sudah haid 1 kali, baru setelah itu dia boleh untuk menggaulinya, sayyidnya itu. Ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa menurut jumhur, mayoritas ulama, bahwa iddahnya seorang amat yang baru dimiliki atau setelah dimerdekakan, itu ada khilaf di antara para ulama, tetapi pendapat yang sebagian besar ulama mengatakan 1 kali haid. 1 kali haid. Ada yang mengatakan, kemarin kan sudah kita jelaskan, misalnya dia budak kemudian dimerdekakan, itu ada iddahnya. Atau dia awalnya merdeka kemudian menjadi budak, seperti kasus di sini, maka juga ada iddahnya. Kalau dia hamil sampai melahirkan, kalau nggak hamil maka 1 kali haid. Jadi hukum ini bukan hukum yang hukum yang buruk ya, bukan hukum yang buruk. Ini Allah Subhanahu wa taala itu yuhillu ma yasha wa yuharrimu ma yasha. Allah itu menghalalkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan mengharamkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Manusia nggak boleh merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah itu haram, ya haram. Apa yang ditetapkan oleh Allah itu halal, ya halal. Jangan seseorang berdasarkan pendapatnya, berdasarkan logikanya, kemudian seseorang merubah hukum Allah. Berpikir ini gimana ya? Kok seperti itu, misalnya tawanan perang dijadikan sebagai budak, dihalalkan lagi untuk menggaulinya. Gimana itu? Kok kayak enggak berperi kemanusiaan misalnya. Kok seperti itu, berdasarkan akal dia sendiri. Nggak boleh seseorang berpikir seperti itu. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang sesuatu yang maslahah bagi umat manusia daripada kita umat manusia. Akal kita tidak selalu bisa mengetahui hikmah di balik semua syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkannya sesuatu dan diharamkannya sesuatu ada hikmah tertentu. Tetapi akal manusia tidak selalu bisa menjangkau hikmah di balik dari setiap syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti itu adalah untuk untuk kemaslahatan manusia. Tentang bahwa budak perempuan itu halal digauli oleh seorang sayyid, pemilik budak tersebut, sudah ada nasnya dalam Al-Quran. Nggak perlu diotak-atik lagi. Sudah ada nasnya di dalam Al-Quran. Kemarin kita baca, walladzina li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Sudah jelas ayatnya. Illa ala azwajihim, pertama untuk suami-suami mereka. Yang kedua wa ma malakat aymanuhum, yaitu budak. Sudah jelas di sini. Maka jangan ada nasnya, jangan diotak-atik pakai otak, pakai akal. Maka orang akan menyimpang jika kemudian dia merubah-rubah ini berdasarkan ini kok seperti ini kok seperti ini, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hal ini harus diwaspadai
klaim dari kelompok-kelompok ekstremis, kelompok radikalis, kelompok teroris yang kemudian mereka di Timur Tengah sana terjadi orang-orang ISIS dan sebangsanya terjadi, mereka membuat perang sendiri. Yang perang itu tidak legal secara syar'i, tidak disebut sebagai jihad fisabilillah. Kemudian mereka menangkapi perempuan-perempuan yang jadi lawannya, padahal juga orang Islam, ditangkapi, kemudian diklaim ini adalah budak perempuan. Kemudian mereka gauli dengan alasan itu sebagai budak mereka karena mereka tangkap dalam peperangan yang enggak legal secara syarak, enggak mengikuti aturan dalam aturan syariat Islam. Enggak seperti itu. Itu adalah berbuat zina dengan mengatasnamakan syariat Islam. Sebuah hal yang sangat berbahaya, mengklaim jihad tetapi bukan jihad, mengklaim sebagai si fulan itu adalah budak tetapi kemudian dengan dia ingin melakukan zina tetapi dengan kedok sebagai budak dan semacamnya. Lebih fatal lagi ada juga, ya sama-sama fatalnya, ada juga yang mereka kemudian membeli atau ada perdagangan manusia terjadi di dunia ini, masih terjadi, termasuk di Indonesia terjadi perdagangan manusia. Perempuan-perempuan muda dan sebagainya dijual ke luar negeri. Dibilang kerja di sana, ternyata dijual. Ketika di luar negeri sana merasa membeli, akhirnya dianggapnya dia sebagai seorang budak. Sehingga kemudian banyak para TKW merasa mereka sebagai di satu sisi mereka sebagai pekerja, tetapi dari sisi majikannya mereka menganggap itu budak karena mereka sudah membelinya. Akhirnya dizalimi, dia digauli dan sebagaimana dan seterusnya, mengatasnamakan ajaran Islam lagi. Itu adalah sebuah penyelewengan terhadap syariat Islam. Enggak seperti itu juga. Ada aturan-aturan yang ketat dalam masalah ini, sehingga tidak sembarangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu mengajarkan sifat i'tidal, moderat, tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak berlebihan di dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama lebih dari batasan yang diperintahkan, dan juga tidak kurang dari batasan yang diperintahkan di dalam agama. Yang halal kita bilang halal, yang haram kita bilang haram, yang makruh kita bilang makruh, yang sunnah kita bilang sunnah, tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Semuanya sesuai dengan ketentuan dari syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang telah dijelaskan oleh para ulama mujtahidin. Itu yang kita anut, bukan berdasarkan akal pikiran ataupun hawa nafsu belaka. Dan itu yang terjadi, perusakan terhadap ajaran Islam oleh oknum-oknum yang sebenarnya mereka menginginkan untuk meluapkan nafsu mereka. Harus diwaspadai juga. Hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al waladu utawi anak iku lil firashi, betuwe firash maksudnya untuk suami, itu yang dimaksud. Walil ahiri lan ketuwe wong kang zina al hajaru utawi watu. Muttafaqun alaihi min hadisihi wa min hadisi Aisyah fi qissatin wa an ibni Mas'udin inda Nasa'i wa an Utsmana inda Abi Dawud. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang apabila terjadi perzinaan di dalam sebuah rumah tangga.
Misalnya istrinya nyeleweng, berzina dengan laki-laki lain. Itu banyak terjadi, apalagi pada masa sekarang ini, di saat media sosial dan komunikasi itu mudah, sangat mudah terjadinya perselingkuhan yang berakibat kepada perzinaan. Itu banyak terjadi dan berpengaruh sangat kuat ya, berpengaruh sangat kuat adanya penggunaan media sosial itu. Karena itu sebaiknya apa? Dalam kehidupan rumah tangga suami istri itu ada pembatasan terhadap penggunaan media sosial itu. Karena di sini bukan hanya godaan-godaannya itu sangat besar. Terkadang bukan dari pihak perempuannya, tetapi pihak sana yang kemudian memancing-mancing. Atau sebaliknya perempuan itu yang kemudian sengaja untuk cari-cari dan seterusnya. Nah, banyak sekali permasalahan. Belum lagi tadi faktor yang kemudian khulwah dan seterusnya, itu yang bisa berakibat yang sangat buruk. Banyak sekali terjadi sekarang kalau ditanyakan di pengadilan agama di Kediri saja, saya lupa datanya, tetapi tingkat perceraian itu sangat tinggi ya. Saat ini di semua pengadilan perceraian itu sangat tinggi, dan rata-rata perceraian terjadi itu ada orang ketiga, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Itu perceraian terjadi rata-rata akibat dari adanya orang ketiga yang masuk dalam keluarga tersebut. Nah, sehingga berujung pada perceraian. Nah, itulah maka harus diwaspadai jika terjadi hal yang seperti itu. Nah, kalau sampai terjadi hal yang fatal, yaitu misalnya si istri itu berzina dengan laki-laki lain, nah, jelas namanya berzina dengan laki-laki lain. Kalau dengan suaminya namanya bukan berzina. Nah, untuk memperkuat saja, kalau misalnya istrinya itu berzina, kemudian dia hamil, anaknya itu bagaimana? Sementara dia punya suami, suaminya juga menggauli dia. Kemudian di sisi yang lain dia berzina dengan laki-laki lain. Maka dikatakan di sini al-waladu lil firash, artinya untuk suaminya. Anaknya itu statusnya adalah milik suaminya. Artinya yang berhak atas anak itu adalah suaminya, bukan bukan laki-laki yang menzinainya. Sedangkan laki-laki yang menzinainya, jelas kalau ada ketentuan had bagi pelaku zina, baik yang laki-laki maupun perempuan, yaitu had zina itu adalah dirajam seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Itu. Nah, kenapa? Karena dia yang suami yang sah, suami yang sah. Meskipun kemarin juga kita telah jelaskan, kalau seorang suami memiliki istri penzina, sunnah untuk diceraikan saja. Kalau dia nggak bertaubat, kalau dia misalnya menunjukkan dia bertaubat dari dosa yang dia lakukan, maka nggak apa-apa dipertahankan. Tetapi kalau enggak, maka sunnah bagi laki-laki itu untuk menceraikan istri yang seperti itu. Untuk apa lagi kalau istrinya sudah seperti itu, sudah berzina dengan orang lain. Meskipun kemarin diceritakan dalam hadis, ada laki-laki yang, tapi saya mau menceraikan, saya nggak kuat kalau sendirian. Saya hidup sendiri, nggak punya istri, saya nggak bisa. Mau menikah lagi nanti juga ya kalau ada yang mau. Kalau enggak bagaimana? Atau dia nggak mampu untuk menikah lagi. Nah, Nabi kemudian mengatakan nggak apa-apa kalau kamu pertahankan. Artinya tidak wajib dia menceraikannya, tetapi dia sunnah untuk menceraikannya. Karena Nabi pertama-tama
itu menyuruhnya untuk menceraikannya. Tapi kemudian laki-laki itu, tapi saya nggak kuat jika nggak punya istri. Nah, kalau begitu ya sudah pertahankan. Itu menunjukkan itu sunnah, nggak wajib. Tapi kalau misalnya si laki-laki itu masih bisa menikah dengan yang lainnya, kemudian perempuan ini juga memang tidak menunjukkan dia akan bertaubat misalnya, ya sudah diceraikan saja. Dia menikah dengan perempuan yang solihah, yang baik-baik, yang masih banyak di luar sana. Itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini nanti anaknya adalah milik dari suaminya. Tapi kalau bagaimana kalau pengantin baru? Kemarin juga sudah kita jelaskan. Kalau pengantin baru, ya dilihat aqallul hamil. Kalau ternyata dia ketahuan baru 3 bulan sudah melahirkan, nah ini jelas, ini berarti bukan anak dari suaminya kalau seperti ini, tetapi anak dari penzina itu, terbukti istrinya sudah melakukan zina. Tetapi kalau misalnya dia lahir, anaknya lahir setelah 6 bulan, maka berarti itu adalah anak dari suaminya. Meskipun misalnya perempuan itu berzina dengan yang lainnya di saat dia berstatus sebagai istri dari laki-laki tersebut. Tapi karena lahirnya itu setelah 6 bulan, maka itu adalah hak dari suaminya. Anaknya itu hak dari suaminya, bukan hak dari laki-laki yang menzinai istrinya tersebut. Hadirin rahimakumullah, babur radha insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.